rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, Minggu tanggal 6 Oktober tahun 2024. Syukur kepada Tuhan buat pertolongannya kepada kita di bulan September. Semua hanya karena kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan. Amin. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani. Apa yang saudara kerjakan diberkati Tuhan, sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari Kisah Para Rasul 22. Mari kita berdoa, mohon hikmat, mohon rema dari Tuhan, dan kemampuan untuk dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami sampai bulan Oktober ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kiranya Tuhan melayakkan kami
untuk mempelajari dan mempraktekkan firman Tuhan yang kami akan pelajari hari ini dari Kisah Para Rasul 22. Kami rindu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar atau pembicara. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa, mohon berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, kitab Kisah Para Rasul 22 mengenai Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Paulus melakukan pidato pembelaan diri di depan banyak orang Yahudi. Ia menceritakan tentang siapa dirinya dulu, lalu perjumpaannya secara otentik dengan Yesus Kristus di ayat 6 sampai ayat 10, dan apa yang terjadi sesudah ia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi di ayat 11 sampai 22. Dan apa yang terjadi ketika rakyat banyak itu orang Yahudi mendengar pidato Paulus itu. Mereka berteriak, "Nyahkan orang ini dari muka bumi. Ia tidak layak hidup. Bunuh dia, singkirkan orang ini. Ia harus mati, bunuh." Nah, ayat 23 sampai 29 menceritakan kejadian di dalam markas tentara Romawi. Karena orang terus berteriak dengan kencang, terjadi kehebohan dan kerusuhan, maka kepala pasukan Romawi memerintahkan agar Paulus dibawa ke markas tentara supaya diperiksa dengan kekerasan. Kenapa? Apa sebabnya orang-orang Yahudi itu begitu marah dan mau membunuh dia? Apa kesalahannya? Waktu Paulus diikat untuk siap dicambuk, ia dengan tegas berkata, "Apakah boleh mencambuk seorang warga Romawi tanpa diadili terlebih dahulu, tanpa sudah terbukti bersalah?" Wow, mendengar itu pegawai atau perwira yang mau melakukan pencambukan itu segera lari melaporkan perkataan Paulus kepada komandannya bahwa Paulus adalah warga negara Romawi karena dia dilahirkan di daerah Romawi, sehingga menurut hukum tata negara dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Kepala pasukan itu segera datang ke Polda Paulus dan menanyakan, "Apa benar dia warga negara Romawi?" "Ya," kata Paulus, "aku warga negara Romawi karena aku dilahirkan di daerah Romawi yaitu Kilikia. Sehingga dari lahir aku otomatis warga negara Romawi walaupun aku bangsa Yahudi." Wah, kepala pasukan itu berkata bahwa dia harus bayar mahal sekali untuk bisa jadi warga negara Romawi. Maka saat itu juga tentara yang mau memeriksa Paulus segera mundur ketakutan, karena warga negara Romawi itu mempunyai hak privilege yang sangat kuat saat itu. Roma adalah penguasa dunia, Jadi mereka tidak berani melakukan penyiksaan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Komandan pasukan Romawi itu ingin sekali mengetahui apa sih penyebab sesungguhnya sehingga orang Yahudi sangat marah pada Paulus. Maka keesokan harinya komandan pasukan itu memanggil imam-imam kepala dan mahkamah agama supaya berkumpul, dan Paulus dibawa dari markas di hadapan kepada mereka. Lihat saudara, Paulus hamba Tuhan yang menderita, bukan karena dia berbuat salah, tetapi karena dia memberitakan Injil dengan taat dan setia. Dia berani untuk melakukan itu di mana saja. Rohnya bernyala-nyala untuk melayani Tuhan. Semangatnya menggelora untuk melayani Tuhan. Dia sungguh-sungguh berubah 180 derajat sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Dari kisah Paulus ini kita dapat belajar bahwa bersaksi itu adalah kewajiban setiap orang percaya untuk melaksanakan amanat agung Kristus Yesus sebelum dia naik ke sorga,
yang memerintahkan untuk setiap orang percaya bercerita, bersaksi tentang Tuhan Yesus, supaya banyak orang boleh percaya dan diselamatkan. Bersaksi itu adalah menceritakan pengalaman hidup kita sendiri, apa yang terjadi sebelum dan apa yang terjadi sesudah mengenal Kristus. Ya, kita dapat menceritakan perubahan hidup kita setelah kita mengenal Kristus. Ya, dulu kita putus asa, sesudah mengenal Kristus walaupun banyak masalah, kita percaya, kuat, tenang, berpengharapan. Dulu kita mudah sakit hati, sesudah mengenal Kristus kita lebih sabar, lebih mampu menanggung segala perkara bersama Tuhan Yesus. Sebelum mengenal Kristus kita paling benci sama orang percaya kepada Kristus seperti Paulus, tetapi sudah mengenal Kristus kita paling semangat untuk memberitakan Injil dan lain sebagainya. Jadi kita dapat menceritakan detail perubahan hidup kita setelah mengenal Yesus. Sesudah kita bersaksi dengan sungguh-sungguh, tentu kita awali dengan berdoa setiap hari, memohon Tuhan memakai kita, memberi keberanian, kesempatan untuk menjadi saksi Kristus. Sesudah kita menceritakan tentang pengalaman hidup kita dengan Yesus, kita serahkan orang itu kepada Tuhan, karena bukan kuasa kita untuk membuat dia percaya, itu hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Bagian saya dan saudara bercerita, bersaksi tentang Kristus, tentang kita, siapa dulu sebelum mengenal Kristus. Mudah patah semangat, masa depan suram, tetapi sudah mengenal Kristus semangat, ada kekuatan baru, ya, supaya nama Tuhan dimuliakan, bukan nama kita yang dimuliakan. Jadi kita tinggal di dalam masyarakat yang berbeda budaya, adat dan agama. Ingat, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang. Mari kita sungguh-sungguh menjadi garam dan terang dunia, supaya melalui hidup kita orang lihat kebaikan kita dan mereka boleh mengenal Kristus. Teladan hidup Paulus mendorong kita untuk mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya kepada Kristus, pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus. Ya, supaya itu tidak kita tukar, kita gantikan, kita jual, mungkin karena harta, mungkin karena jodoh, mungkin karena kesenangan hidup dan sebagainya. Lihat, seperti Tuhan Yesus, Paulus juga menderita, siap menderita untuk Injil disebarluaskan agar banyak orang boleh percaya. Kiranya kita minta Roh Kudus memberi kita keberanian dan kekuatan untuk bisa memberitakan Injil, diterima ataupun ditolak, ya, dibenci, bahkan hendak dibunuh. Paulus tetap memberitakan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bersemangat memberitakan Injil, ya, tidak takut, semakin siap untuk dipakai Tuhan, ya, semakin berkualitas mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan. Biarlah kesaksian tentang Kristus kita lakukan setiap hari, apapun resikonya, ya, iman kita sampaikan, ya, biar tambah hari, tambah berani, tambah semangat untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Ingat saudara, hidup itu dari Tuhan dan seharusnya digunakan untuk melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Yaitu jiwa-jiwa yang bertobat. Sebab Tuhan tidak mendaki orang fasik binasa. Yang Tuhan kehendaki adalah orang fasik bertobat, dipulihkan dan diselamatkan. Mari siap-siap kita menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif di dalam perkataan dan perbuatan nama Tuhan. Semusim berlalu
samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dapat mempelajari kisah Paulus. Kami tahu karena pekerjaan Roh Tuhan, maka dia menjadi saksi Tuhan yang efektif. Kami mohon Roh-Mu menguasai jiwa, tubuh kami, dan roh kami, sehingga kami jadi saksi Tuhan yang efektif. Mulai dari anak sekolah minggu, anak remaja, anak muda, orang tua, paling senior sekalipun. Kami hidup berguna bagi Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Beri kami keberanian untuk jadi saksi Tuhan. Beri kami kerinduan dan kesempatan untuk jadi saksi Tuhan. Beri kami semangat untuk belajar, berlatih, bersaksi. Karena kami sungguh-sungguh rindu dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Siapapun kami, ini kami Tuhan, pakailah kami. Kami rindu bangunan rohani terjadi dalam hidup kami. Kami rindu keselamatan besar terjadi bagi keluarga besar kami, komunitas kami, bangsa kami Indonesia, dan banyak orang. Kami rindu Injil disebarluaskan sampai ke seluruh bumi, supaya kedatangan Tuhan segera dan kami dapat bersukacita bersama Tuhan. Tetapi selama kami di dunia, kami tahu kami harus bekerja melayani Tuhan. Tolong kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman, bukan hanya dengar atau bicara.
Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang bulan Oktober ini di dalam kasih dan kuasa. Tolong kami buat semua masalah kami, supaya kami mengalami kemenangan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bersama saya dan saudara, cinta Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa bagi kita. Tuhan baik, tenang dan damailah, sukacita karena Tuhan. Ada kekuatan baru di dalam Tuhan. Selama bulan Oktober ini kita akan mengalami kasih karunia Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Imani, terima dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Semangat, bersama Tuhan kita bisa.